Oke, sahabat petani semuanya, kita mengenal daerah Pasang Surut. Ini adalah lokasi pertanian daerah Pasang Surut yang berlokasi di Kilo 4 Tepian Batang. Nah, pada sore hari ini kebetulan ini sedang pasang. Ya, itu sungainya sedang pasang, belum terlalu besar ya. Banyak sekali anak-anak yang bermain mandi di Sungai Seratai ya, ini sangat ramai sekali. Nah, ini adalah daerah Pasang Surut di mana sekarang ini saatnya pasang. Biasanya pasang itu sampai 1 minggu ya, pasangnya tidak lebih dari 6 jam biasanya sudah surut kembali. Nah, ini sekarang lagi pasang. Oke, lagi pasang, banyak sekali airnya. Nah, ini kelebihannya kita bertani di daerah Pasang Surut, sehingga tentang air itu tidak menjadi masalah karena selalu ada airnya, selalu tersedia. Setiap pasang pasti akan tergenang air yang tidak terlalu tinggi ya. Nah, ini adalah lokasi atau daerah Pasang Surut yang berlokasi di tepi Sungai Seratai. Oke. Ya, ini sekedar informasi dan mengenalkan kepada sahabat petani semuanya indahnya bertani di daerah Pasang Surut yang selalu tersedia air ya. Oke, kita lanjutkan pada penayangan video berikutnya tentang bertani di daerah Pasang Surut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin melaporkan tentang bertani di daerah Pasang Surut ya. Di daerah ini termasuk daerah Pasang Surut, yaitu di tepi Sungai Seratai, di mana setiap 1 minggu pasang dan 1 minggu surut. Dalam keadaan pasang tidak sampai 6 jam terendam air, nanti akan surut kembali, begitu seterusnya. Nah, kelebihan bertani di daerah Pasang Surut itu yang pertama adalah air selalu tersedia. Air selalu tersedia sehingga kita tidak khawatir akan kekurangan air ya, karena selalu tersedia setiap saat ya. Kemudian yang kedua, di daerah Pasang Surut ini keasaman tanahnya kurang ya. Boleh dikatakan tanahnya tidak asam ya, karena selalu berganti airnya ya, sehingga kemungkinan ya keasamannya itu larut ke sungai ya, sehingga tanaman menjadi subur. Ya, ini adalah salah satu kelebihan bertani di daerah Pasang Surut ya. Yang pertama, tersedianya air, karena padi itu sangat-sangat memerlukan air ya, tanaman air, sehingga kesediaan air itu sangat diperlukan. Yang kedua adalah keasaman ya, keasaman tanah terjaga sehingga seolah-olah tidak asam. Jadi karena sudah larut, selalu berganti airnya sehingga tidak ada istilah tanah yang asam. Nah, ini adalah kelebihan kita bertani di daerah Pasang Surut.
Sebagai pengalaman, kami bertani di sini sudah sekitar 7 tahun ya, sehingga sudah tahu karakter tanah di sini ya. Kita punya pengalaman saja ya, pengalaman bertani, karena setiap hari ke sawah setiap sore, sehingga tahu karakter tanah, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menyuburkannya. Nah, ini kami sudah tahu bagaimana karakter tanah di daerah Pasang Surut, seperti di kilo 4 tepian Batang ini ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah cerita saja. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberi inspirasi kepada generasi muda untuk semangat bertani ya. Ini daerah sini masih cukup luas yang perlu dikembangkan. Kalau sebelah sana itu di pinggir sungai itu, kalau dibuka kemudian dirawat, insya Allah padinya akan subur ya. Padinya akan subur ya, seperti yang kita lihat ini. Ini adalah tanaman padi di daerah Pasang Surut yang cocok ya, hampir semua padi cocok di sini ya, hampir semua padi cocok ya. Kami menanam berbagai macam padi. Nah, ada Cianjur, ini Cianjur, ada ketan Surabaya, kemudian ada tehong, ada padi Cina, kemudian juga ada padi Cikongga ya. Ini padi Cikongga itu padi jatah dari kelompok tani yang harus kita tanam, dan juga cocok di daerah sini padi Cikongga ya. Kemudian padi Sentana ya, di sebelah sana juga cocok padi Sentana ya. Jadi bertani di daerah Pasang Surut itu ternyata sangat mengasihkan dan menyenangkan ya, karena tanahnya subur ya, kemudian tersediaan air cukup ya, kemudian keasamannya sangat berkurang ya. Inilah sedikit informasi tentang kelebihan dari bertani di daerah Pasang Surut. Oke, sampai wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bertani Itu Nikmat. Sahabat petani dimanapun kalian berada, kami doakan semoga para sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apa. Pada sore hari ini cuaca hujan. Meskipun hujan, kami tetap di sawah, karena di sawah ada rumah yang bisa untuk berteduh. Pada sore ini kami ingin berbagi bagaimana cara merawat padi dari gangguan hama dan penyakit ya. Pada umumnya hama itu ada dua, yaitu binatang seperti tikus ya, yang umumnya adalah tikus, dan serangga seperti walang sangit. Nah, untuk memberantas tikus itu kami cukup menggunakan korelat ya. Kami cukup menggunakan korelat yang berwarna kebiru-biruan itu, yang bentuknya kotak-kotak kecil. Itu kami pasang setiap sore. Setiap sore kami pasang berkeliling sawah. Di pinggir-pinggir itu kami pasang korelat atau racun tikus. Setiap sore dikontrol. Kalau ternyata sudah dimakan tikus, kita kasih lagi. Ya, kalau belum dimakan berarti sudah tidak ada tikus. Tapi biasanya tikus itu selalu ada. Nah, oleh karena itu untuk memberantasnya yaitu dengan cara diberi racun di pinggir sawah, di galangan itu, di pematang itu kita kasih ya. Kita lihat di mana bekas-bekas jalan tikus itu biasanya kelihatan. Nah, itu kita kasih setiap hari ya. Setiap hari
selama mulai dari penyemaian sampai nanti panen. Itu tidak berhenti, terus kita kasih. Sebab kalau tidak demikian, maka padi kita akan diserang oleh tikus. Jadi satu-satunya jalan ya dikasih racun. Ya, itu untuk membasmi tikus. Nah, kemudian untuk membasmi hama seperti wereng atau walang sangit, itu biasanya kita semprot ya, kita semprot dengan cairan racun walang sangit ya. Itu bisa kita beli di toko-toko obat walang sangit ya. Kita perhatikan ukurannya, kemudian kita semprotkan. Dan tidak lupa setiap penyemprotan itu kami tambahkan pupuk cair ya. Jadi sekali menyemprot hama juga akan memupuk ya, sehingga nanti diharapkan hama mati ya, walang sangit minggat. Nah, tapi padi tetap tambah subur karena dipupuk dengan pupuk cair tadi. Perlu diketahui bahwa padi kami ini tidak menggunakan pupuk urea karena harganya cukup mahal, atau NPK dan sebagainya tidak kita pakai karena harganya cukup mahal. Makanya kami hanya cukup menggunakan pupuk cair setiap penyemprotan, baik menyemprot gulma, baik menyemprot hama walang sangit, selalu ditambahkan pupuk cair. Ya, ini hasilnya. Ya. Ini adalah cara-cara yang kami lakukan di dalam merawat padi sehingga bisa tumbuh dengan maksimal seperti yang tampak di depan kita ini. Oke. Nah, mari kita lanjutkan dengan pemberian racun tikus di sela-sela atau di pinggir-pinggir padi atau di pematang ya. Oke. Nah, nanti akan kita beri di beberapa tempat ya, di beberapa tempat untuk memasang racun tikus ya. Ini kita lakukan setiap sore. Kita lihat nanti kalau sudah dimakan kita tambah lagi seterusnya ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kami ingin berbagi video tentang panen pisang. Nah, ini adalah pisang yang sudah masak dan siap disantap ya. Tadi setelah kami membuat video tentang merawat cangkokan, nah ini kita mau pulang. Kebetulan kita sudah punya pisang yang masak dan siap untuk disantap nanti di rumah. Ini disebut pisang mauli karena bisa juga disebut pisang 40 hari ya. Disebut juga pisang 40 hari, kata orang ini mulai keluar jantung pisang atau montong pisang sampai masak itu selama 40 hari, sehingga dikenal dengan pisang 40 hari ya. Nah, di samping pisang mauli ada juga pisang Ambon ya. Di situ nanti kami tunjukkan ada pisang Ambon, kemudian ada pisang maulinya ada 3 tandan ya, 3 tundun. Nah, pisang Ambonnya 1 tundun ya. Alhamdulillah. Nah, demikianlah kalau kita bertani itu tidak hanya padi saja yang ditunggu, tetapi juga buah atau tanaman buah yang lain ya, seperti pisang tadi ya.
pisang moli, pisang sanggar ada juga, pisang Ambon dan pisang raja ya, lengkap ya. Kemudian di samping pisang ada juga kelapa. Nah ini kelapa ada juga, kemudian nangka, ada juga buah naga, rambutan dan sebagainya. Jadi sambil menunggu masaknya padi ya, mulai dari merawat sampai nanti keluar padi, kemudian sampai menguning dan sampai panen. Nah, kita sudah panen duluan, yaitu panen buah-buah yang lainnya. Nah, ini adalah nikmatnya bertani ya. Nikmatnya bertani lah di sini. Jadi kalau kita bertani kemudian ada hasilnya, itu alhamdulillah hati senang ya. Hati senang, kemudian pikiran damai ya, melihat suasana sawah ini adalah menyenangkan ya. Memang bertani itu harus menyenangkan dan bergembira. Nah, ya demikianlah sedikit informasi tentang hasil panen buah yang kami petik beberapa hari yang lalu dan sekarang sudah masak. Sampai jumpa dan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.